Ini sangat memengaruhi Si Hao. Dia sudah sangat kuat, tetapi dia masih tidak berdaya. Usia adalah sesuatu yang tidak dapat dilawan, bahkan seseorang sekuat makhluk tertinggi tidak memiliki cara untuk membalikkan ini. Kakek kepala. Si Hao mendukungnya. Si Yunfeng benar-benar sudah tua, sekarang tua dan berambut abu-abu, energi darah mengering, tubuhnya lemah. Aku tidak akan membiarkan kakek kepala terus bertambah tua, kata Si Hao. Dia mengeluarkan sebotol cairan, berharap Si Yunfeng meminumnya. Ini adalah darah abadi yang dia kumpulkan dari dunia bendungan, sudah dimurnikan, memperoleh beberapa materi abadi. Begitu dia membuka wadah itu, semua orang tergerak. Ada aroma yang jelas tercium dari dalam, tetesan darah di dalamnya seperti anggur yang sangat lezat. Itu telah dimurnikan berulang kali, energi pembunuh dan zat berbahaya semuanya dimurnikan, sudah menjadi obat yang hebat. Si Hao menghabiskan 1 abad di sana, tetapi dia hanya memurnikan beberapa wadah. Cairan ini tak ternilai harganya, bahkan lebih berharga daripada obat-obatan ilahi setelah mereka memasuki zaman tanpa kultivasi. Di bawah langit saat ini, dialah satu-satunya yang dapat memurnikan darah abadi ini. Meskipun esensinya telah mengalir pergi, dengan hanya beberapa bagian yang tersisa, yang lain masih tidak dapat memurnikannya. Tubuh mereka akan meledak bahkan sebelum mereka mendekati mayat abadi, kekuatan Dao abadi tidak ada bandingannya. Ketika kepala klan Si Yunfeng memahami apa ini, dia memiliki ekspresi puas di wajahnya, puas dan tenang. Anak bodoh, kamu dapat memperpanjang hidup kakek sebentar, mungkin 1, 2, atau 3 era, kan? Dalam kehidupan ini, aku sudah tidak menyesal. Mampu melihatmu tumbuh dewasa, melihat bagaimana kamu sudah dapat memandang rendah dunia, apalagi yang bisa aku keluhkan? Kakek tidak dapat menemanimu sepanjang hidupmu, aku tidak dapat mencapai tingkat di mana aku dapat hidup berdampingan dengan dunia, menjadi abadi. Aku hanya seorang tetua biasa. Dalam hidup, yang paling berharga adalah kegembiraan dan kedamaian, dan aku sudah memiliki keduanya, aku selalu memilikinya selama bertahun-tahun ini. Aku sudah puas. Kepala klan tua menepuk tangannya, wajahnya membawa senyum baik hati, sangat puas. Bertahun-tahun berlalu, teman-teman lamanya sudah meninggalkan dunia ini, dia juga ingin melihat mereka sekarang. Si Yunfeng menolak, tidak menelan darah abadi. Dia tahu bahwa cucunya sendiri lebih membutuhkannya daripada dia. Di masa depan, jika ada pertempuran sengit, ini pasti akan menjadi harta yang menyelamatkan hidup. Namun, bagaimana Si Hao bisa menyerah? Kepala klan tua membesarkannya, memengaruhi seluruh hidupnya, yang paling tidak ingin dia lihat mati. Pada malam hari, dia diam-diam memurnikan darah obat ke dalam tubuh kepala klan tua, memastikan bahwa dia tidak mati karena usia tua. Kita akan bertempur. Si Hao tidak langsung membawa mereka kembali ke dunia bendungan, tetapi malah mulai menjelajahi dunia, membuka semua jenis alam rahasia. Selama periode ini, ia mengumpulkan semua jenis buku dan catatan kuno. Ia mendengarkan beberapa legenda penduduk setempat, lalu menggunakannya sebagai petunjuk, mencari sisa-sisa dunia dan tempat-tempat lain. Dalam beberapa tahun, ia membuka 4 atau 5 dunia kecil, semuanya tertinggal dari zaman kuno. Semuanya adalah harta karun yang besar. Tembok Dewa dan Iblis. Ini adalah tempat untuk menempa diri. Demi menuju alam yang lebih tinggi, saat ia masih muda, Si Hao mencari semua jenis jalan yang berbeda, sebelumnya menuju ke sana. Namun, sangat disesalkan, jalan ke sana telah dipersingkat. Jalan itu telah digunakan oleh seekor kura-kura raksasa. Kura-kura besar dengan aula tertinggi di punggungnya naik ke alam yang lebih tinggi melalui tembok dewa dan setan. Meskipun Si Hao tidak berhasil menggunakan tempat ini saat itu, tempat ini meninggalkan kesan yang mendalam baginya. Tembok dewa dan setan, bekas luka dari zaman kuno. Dia tidak melupakan 8 kata ini. Ukiran dewa dan setan sangat menakjubkan. Ada semua jenis ukiran batu dan medan perang. Orang bisa bertarung dengan banyak roh jahat kuno di sini. Di dalam setiap gerbang batu, akan ada makhluk kuat yang sesuai dengan ukiran batu. Pada titik ini, bagaimana mungkin Si Hao tidak tahu tempat seperti apa ini? Itu adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang kuno untuk melatih pasukan. Ketika era besar kuno abadi dihancurkan, ada ahli yang masih hidup yang tidak mau menciptakan tempat pelatihan ini.
Mereka adalah para pendahulu yang tewas dalam perang. Berapa tahun memisahkan mereka yang membangun tembok dan apa yang disebut era besar kuno abadi? Itu adalah era yang seharusnya disebut kuno. Wanita yang melipat perahu kertas. Si Hao menjadi linglung. Di salah satu ukiran batu, dia melihat wanita yang melipat perahu kertas. Matanya menjadi dalam, seolah-olah dia bisa mengintip melalui waktu dan ruang, menatap sampai ke sarang Kunpeng. Sebelumnya, dia menemukan perahu kertas hitam yang diwarnai darah di sana. Mereka tampaknya bukan orang-orang yang berasal dari ruang dan waktu ini. Mengapa dia juga meninggalkan jejak di sini? Si Hao berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, dia menjadi linglung. Ini pasti sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Hanya saja, apakah ada orang yang bertemu dengan wanita pelipat perahu kertas itu bahkan sebelum zaman kuno? Mengapa ukiran ini sangat mirip dengan seseorang? Cao Yusheng berteriak kaget. Ketika dia berjalan keluar dari gua pemakamannya, dia bergerak bersama dengan Si Hao, memasuki alam yang lebih tinggi. Semut bertanduk surgawi juga seperti ini, mengikutinya ke sini sekarang. Ye Qingxian? Semut bertanduk surgawi juga terkejut. Ada banyak sisa-sisa di sini. Mereka menemukan bahwa ada juga beberapa ukiran Ye Qingxian. Keduanya telah mengunjungi Imperial Pass di Desolate Border, mereka telah bertemu Ye Qingxian. Si Hao tercengang. Bahkan dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Ye Qingxian sudah muncul sebelum zaman kuno? Sudah ada orang yang melihatnya di zaman itu, memahatnya di sini? Bagaimana ini mungkin? Itu jelas seorang wanita muda, Si Hao memiliki lebih dari satu interaksi dengannya. Dia tidak pernah merasakan aura perubahan besar dari tubuhnya. Apa yang terjadi di sini? Pada akhirnya, sudah lama sejak dia bertemu Ye Qingxian. Setelah perang Desolate Border benar-benar berakhir, Ye Qingxian menghilang. Kami benar-benar menemukan ini. Si Hao, semut bertanduk surgawi, dan Cao Yusheng semuanya merasakan keterkejutan yang mendalam, merasa sulit untuk memahaminya. Pada akhirnya, Si Hao memerintahkan Mu Qing dan yang lainnya untuk menyelidiki ini, untuk mencari di berbagai negeri. Tidak lama kemudian, mereka menuju ke alam yang lebih tinggi. Si Hao secara pribadi membuat pengaturan, menggunakan pengaruh, istana kekaisaran, untuk menemukan semua jenis petunjuk mengenai Ye Qingxian. Pada akhirnya, dia terkejut. Benar-benar ada petunjuk di 9 langit 10 bumi. Seseorang menemukan patungnya di sisa-sisa tertentu? Bagaimana mungkin? Cao Yusheng tercengang. Dia juga pernah bertemu Ye Qingxian. Itu monster tua? Namun, seharusnya begitu. Berdasarkan apa yang mereka pelajari di Imperial Pass, Ye Qingxian hanyalah seorang wanita muda, bukan penyihir tua. Ada lebih banyak petunjuk? Mu Qing menerima laporan, memberitahu Si Hao. Dikabarkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada orang yang sebelumnya melihat patung Ye Qingxian di tambang kuno asal. Tambang kuno asal, bagian dalamnya sangat misterius, mereka yang masuk hampir semuanya mati, sulit bagi mereka untuk terus hidup. Ada semua jenis bahaya dan keanehan. Namun, pada akhirnya, masih ada beberapa yang cukup beruntung untuk keluar hidup-hidup. Misalnya, Si Hao, dia sendiri pernah masuk ke sana sebelumnya, memperoleh gerakan tangan 6 reinkarnasi Dao dari tempat itu. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan ke sana, kata Si Hao. Sayangnya, obat umur panjang itu tidak dapat ditemukan dimanapun. Dia hanya melihat beberapa jejak di dekat pintu masuk, yang menunjukkan bahwa obat umur panjang sebelumnya bergerak melalui tempat ini. Itu memasuki dunia di balik gerbang itu? Si Hao mencari di seluruh tambang kuno asal. Di alam kultivasinya, dia masih menghadapi beberapa bahaya, tetapi semuanya dinetralkan olehnya. Dia mencapai wilayah terdalam. Benar saja, dia melihat sebuah patung batu, itu sebenarnya dalam bentuk Ye Qingxian. Kebetulan sekali, dia benar-benar muncul bertahun-tahun yang lalu. Si Hao mengerutkan kening. Itu karena patung batu ini terlalu kuno, milik era besar terakhir, yang ditinggalkan selama era besar kuno abadi. Jika Ye Qingxian adalah monster tua dari zaman kuno, Si Hao masih belum bisa menerimanya. Namun, jika mereka mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari era besar terakhir, maka itu agak berlebihan, sulit dipercaya. Pada akhirnya, Si Hao meninggalkan tambang kuno asal,
tetapi dia memerintahkan Mu King dan yang lainnya untuk mencatat bahwa tempat ini seperti makam abadi, dipandang sebagai jalan kembali, sangat berbahaya. Si Hao memperingatkan semua orang bahwa mereka tidak bisa mendekat. Hebat, ada penemuan baru di reruntuhan tertentu di 9 surga. Seorang murid desa batu melapor kepada Si Hao. Si Hao berangkat sendiri. Kali ini, dia sedikit tertegun, dan langsung melihat pemandangan yang cukup familiar. Yang paling utama adalah diagram batu, sangat kabur, tetapi benar-benar merekam beberapa hal. Dalam ukiran batu itu, ada kuali besar yang melahap matahari dan bulan. Ada 2 gadis berdiri di sana, satu Ye Qingxian, satu lagi adalah permaisuri berpakaian putih sebelumnya, yang terakhir sedang melipat perahu kertas yang diwarnai darah. Si Hao langsung merasakan sakit kepala yang luar biasa. Pengaruh istana kekaisaran sekarang luar biasa. Jika mereka benar-benar ingin menyelidiki sesuatu dengan kekuatan penuh, mereka akan menemukan petunjuk dengan cepat. Setengah dari 800 murid terakhir tetap berada di alam tinggi, menerima banyak ahli dari berbagai klan, dan mendirikan organisasi yang sangat menakjubkan. Jadi, ketika Si Hao memberi perintah, segera setelah itu, seseorang memberinya semua jenis petunjuk, dan menemukan sisa-sisa ini. Menarik, gadis yang telah muncul sebelum bertahun-tahun yang lalu, juga muncul di dunia saat ini. Latar belakang seperti apa sebenarnya yang dia miliki? Cao Yusheng merenungkan hal ini. Dia percaya bahwa dia mungkin telah bertemu dengan jiwa yang sama. Apakah dia dikubur oleh seseorang juga, atau dia mengubur dirinya sendiri, sehingga muncul di zaman ini? Si Hao tetap diam, tidak mengatakan apapun. Itu karena dia telah melihat permaisuri berpakaian putih juga. Kesan yang ditinggalkannya terlalu dalam, seolah-olah dia bukan seseorang yang termasuk dalam ruang dan waktu ini. Kalian semua dari mana? Apakah kalian tidak termasuk dalam ruang dan waktu ini? Si Hao menatap langit berbintang. Dia berdiri sendirian di bawah pemandangan malam, tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berpikir sendiri. Bintang-bintang di langit benar-benar cemerlang. Dia membuka mata surgawi makhluk tertingginya, berharap untuk mengintip melalui keabadian, melihat melalui sungai waktu yang panjang. Di 9 surga 10 bumi, jasad Ye Qingxian ditemukan di banyak reruntuhan. Beberapa petunjuk mengenai permaisuri juga terkait dengannya. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Namun, ini masih batasnya. Mereka tidak membuat penemuan lebih lanjut. Tetapi sudah tidak ada Ye Qingxian yang dapat ditemukan di dunia ini, tidak diketahui di mana dia berada, di tempat apa dia saat ini. Pertempuran Desolate Border berakhir kurang dari 400 tahun yang lalu. Kemana dia bisa pergi? Dia tidak menemukannya dimanapun dia mencari, tetapi dia tidak memasuki domain abadi saat itu, menghilang tanpa suara begitu saja. Meskipun masalah ini sangat aneh, dan juga sangat mencengangkan, ketika dia memikirkannya secara mendalam, tidak mungkin Si Hao akan menginvestasikan energi ekstra juga. Ada hal-hal yang lebih penting yang menunggunya. Dia perlu berkultivasi, benar-benar bangkit sebelum pertarungan besar itu terjadi. Bahkan jika itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk klannya, untuk teman-teman dekatnya, dia masih harus terus hidup, menjadi cukup kuat, hanya dengan cara itu dia bisa melindungi suatu daerah, tidak membiarkan darah dan kekacauan muncul. Dia bersiap untuk melanjutkan perjalanannya, untuk mengunjungi dunia bendungan. Kali ini, dia akan membawa lebih banyak orang bersamanya. Selain Mu King, semut bertanduk surgawi, naga merah dan yang lainnya, ada beberapa ratus dari 800 murid, semuanya datang bersamanya untuk mengasah diri mereka sendiri. Zaman tanpa kultivasi turun, membuat orang-orang di dunia ini putus asa. Sementara itu, meskipun dunia bendungan berbahaya, masih ada harapan di sana. Jika seseorang bisa bertahan di tempat itu, mereka akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kali ini, penguasa wilayah terlarang memberi mereka 150 tahun, memperpanjangnya. Mu King, naga merah, semut bertanduk surgawi, dan yang lainnya semuanya tergerak. 150 tahun, bersama dengan masa kultivasi mereka saat ini, itu sudah melampaui gerbang 500 tahun. Bisakah mereka menemukan kesempatan, menerobos ke alam makhluk tertinggi? Mereka penuh harapan, emosi mereka naik turun. Hong! Cahaya yang menyilaukan bersinar, langit berkedip-kedip dengan simbol, pola formasi melilit beberapa ratus orang, membawa mereka ke dunia bendungan sekali lagi. Kali ini, Si Hao sangat berhati-hati, bahkan semut bertanduk surgawi, Mu King, dan yang lainnya berhati-hati. Itu karena lebih banyak orang datang, jadi mereka harus mengawasi mereka.
Bagaimanapun, para murid ini tidak sekuat mereka sendiri, mereka perlu dilindungi sejak awal. 150 tahun, bagi mereka, sangatlah lama. Ada beberapa yang sifatnya kuat, tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat bertahan, dan meninggal di dekat jurang petir. Ketika lebih dari 10 orang meninggal, Muking dan yang lainnya memperingatkan mereka bahwa mereka tidak dapat mencoba untuk menjadi pemberani, untuk bertindak sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Bahkan Si Hao pun merasa khawatir, datang ke sini dan memberitahu mereka bahwa masih banyak kesempatan di masa depan, semua orang masih punya waktu untuk tumbuh, untuk tidak merasa cemas di sini. Jangan mencoba untuk berlari sebelum bisa berjalan. Dalam kultivasi, yang alami sangatlah penting, jangan mencoba untuk memaksakannya. Suara Si Hao terdengar serius, mengatakan bagaimana demi menjadi makhluk tertinggi, ia akhirnya menghadapi banyak bahaya tersembunyi. Jika ia tidak mengulanginya, jalan Dao Agungnya akan terputus di sana. Banyak orang duduk di tepi jurang petir, tidak lagi mencoba untuk menjadi pemberani. 150 tahun berlalu dengan cepat. Si Hao dapat merasakan bahwa akumulasinya tumbuh lebih dalam, tetapi keterampilan Dao-nya tidak meningkat, masih belum mampu naik ke keabadian. Dia menghela napas ringan. Kenaikan keabadian bukanlah hal yang mudah. Meskipun dia mencapai puncak Dao Fana, dia masih belum bisa mengambil langkah ekstra itu. Apakah itu benar-benar terkait dengan waktu kultivasi? Dia mengerutkan kening. Dia sebelumnya mendengar bahwa kenaikan keabadian terlalu sulit, butuh waktu untuk perlahan-lahan matang, perlahan-lahan memahami. Bahkan jika keterampilan Dao seseorang cukup, tanpa mencapai usia tertentu, itu tidak dapat dilakukan. Mungkin ini juga merupakan jenis penempaan, menyempurnakan apa yang sudah luar biasa, hanya dengan begitu seseorang dapat benar-benar naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menghibur dirinya sendiri. 150 tahun berlalu. Si Hao pergi ke Lightning Abyss untuk menjemput Muking dan yang lainnya. Ratusan murid semuanya bersemangat. Keterampilan Dao mereka mengalami peningkatan, banyak dari mereka yang meningkat levelnya. Namun, tokoh-tokoh terkemuka masih putus asa, tidak mampu menerobos ke alam makhluk tertinggi. Sekarang, orang-orang ini semuanya berusia lebih dari 500 tahun, tetapi mereka masih tidak dapat melihat harapan, tidak mampu melepaskan belenggu alam pelepasan diri. Tidak diragukan lagi. Semut bertanduk surgawi, Muking, dan yang lainnya semuanya telah lama berada di puncak alam pelepasan diri, hanya sehelai rambut saja, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Kupu-kupu kaisar berkibar-kibar, cemerlang seperti emas. Dengan kepakan sayapnya yang ringan, langit dan bumi akan runtuh, membunuh para dewa dan Buddha, tetapi ia tidak dapat mencapai tingkat makhluk tertinggi. Roh petir memperoleh manfaat paling banyak. Tingkat kultivasi mereka telah lama meningkat, bentuk evolusi mereka kini bahkan lebih mengejutkan. Mereka bukanlah naga sejati, tetapi aura mereka tidak lebih lemah. Ketiga makhluk ini kini tingginya setengah manusia, gerakannya cepat seperti kilat, daya rusaknya terlalu besar. Bahkan Mu King dan yang lainnya tidak mau menghadapi ketiganya secara bersamaan. Sayangnya, ketiga roh petir juga tidak bisa menjadi makhluk tertinggi. Ketika mereka kembali ke desa batu, mereka menemukan bahwa ada beberapa makam lagi di gunung di belakang desa. Berlalunya waktu tidak dapat dikembalikan lagi. Kepala klan lama masih hidup, darah abadi dari masa lalu mengandung energi esensi kehidupan yang kuat, memperpanjang kekuatan hidupnya secara signifikan. Sekarang, meskipun dia sudah tua, jiwanya masih sehat. "Tukar orang-orang kita," kata Si Hao. Terakhir kali, dia tidak membawa semua murid bersamanya karena istana kekaisaran membutuhkan mereka, jadi dia meninggalkan setengah dari mereka. Kali ini, dia akan membawa kelompok itu bersamanya. Setelah beberapa saat beristirahat, sebuah lolongan terdengar di seluruh desa, membuat anak-anak kecil ketakutan. Selama bertahun-tahun, desa batu selalu damai dan tenang. Raungan ini terlalu mengejutkan. Batu itu, hidup kembali. Ada anak-anak yang berteriak. Di samping 9 naga yang menarik peti mati, sebuah batu berguling dan melolong. Batu penyerang ilahi terbangun. Batu itu retak, melepaskan sebagian besar dirinya sendiri. Bagian dalamnya berkilau dan tembus padang, melepaskan energi kekacauan purba. Gelombang kekuatan tak terbatas melonjak keluar. Si Hao segera bereaksi, mengangkat tangannya dan meraihnya, lalu melemparkannya keluar angkasa. Itu karena auranya terlalu kuat, itu akan membahayakan penduduk desa.
Di luar angkasa, sebuah bintang besar langsung meledak, dihancurkan oleh batu penyerang ilahi, berubah menjadi api yang menyilaukan, hancur di langit berbintang. "Ao, bajingan mana yang menyerang yang hebat ini?" teriak batu penyerang ilahi. Segera setelah itu, Si Hao muncul di luar angkasa, berdiri di sisinya, tidak takut pada cahaya api dan pecahan bintang sama sekali. Dia menangkapnya dengan satu genggaman. "Bocah, apa tingkat kultivasi kamu sekarang?" Batu penyerang ilahi itu tertegun. Ketika terbangun, seluruh tubuhnya melepaskan kekacauan primal, akan berubah menjadi harta yang paling berharga, namun tidak dapat melakukan apapun pada Si Hao. "Aku telah membunuh bahkan makhluk abadi yang hancur. Apakah kamu ingin mencobanya?" tanya Si Hao. Batu penyerang ilahi segera kehilangan semua kesabarannya. Awalnya, ia ingin bertindak sombong, melawan Si Hao sebentar, tetapi sekarang ia segera menjadi lesu. Ketika mereka kembali ke permukaan, ia dengan cepat mengetahui semua yang terjadi selama tahun-tahun ini. Ia segera berteriak, dengan berisik mengatakan bahwa ia ingin pergi ke dunia bendungan itu. "Tolong bawa aku ke sana, aku ingin mencapai keabadian." Kali ini, Mu Qing, Si Zhong, Naga Merah dan yang lainnya tidak pergi. Mereka merasa seperti jurang petir tidak memiliki banyak arti bagi mereka lagi. Tidak peduli bagaimana mereka terus menempa diri di sana, mereka tidak dapat memasuki alam makhluk tertinggi. Pada akhirnya, Si Hao membawa semut bertanduk surgawi bersamanya. Ia ingin mencoba lagi, melihat apakah ada peluang. Ia ingin menjadi makhluk tertinggi, membantu yang lain menghasilkan jalan. Tentu saja, batu penyerang ilahi harus pergi. Kali ini, itu bertahan selama 200 tahun. Semut bertanduk surgawi masih seperti sebelumnya, tidak menerobos, dengan paksa berhenti di sana. Selama 200 tahun ini, batu penyerang ilahi menjadi gila, memohon Si Hao untuk menangkap kolam petir untuknya. Batu itu melahap banyak dari mereka dengan gila-gilaan, mata para murid desa batu semuanya terbelalak lebar. Pada akhirnya, batu itu bahkan lebih pergi ke dunia bendungan, memakan batu dengan gila-gilaan, bahkan membuat Si Hao terdiam. Batu penyerang ilahi juga macet, tidak dapat menjadi makhluk tertinggi. Mereka kembali ke desa batu. Dalam kehidupan ini, Si Hao sekarang berusia lebih dari 700 tahun, sementara yang lain seperti Mu Qing, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya tidak selalu berkultivasi lebih pendek darinya. Sayangnya, mereka semua macet. Mengapa? Apakah zaman tanpa kultivasi ini menakutkan? Kami sudah pindah ke tempat yang berbeda, tetapi kami bahkan tidak dapat menemukan harapan di dunia bendungan. Seseorang berkata sambil mendesah. Pada tahun-tahun berikutnya, Si Hao meneliti teks-teks kuno, mencoba menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Ada beberapa rekaman yang tertinggal di buku giok yang hancur dari era besar terakhir yang membantunya menghilangkan keraguannya. Turunnya zaman tanpa kultivasi, yang paling mengerikan adalah bila kehendak surga yang menebas tubuh. Jika seseorang ingin mencapai Dao lagi, itu akan sangat sulit. Kenyataan ini sulit diubah kemanapun mereka pergi. Bagi orang-orang ini, dimanapun mereka berada, mereka tetap mengalami zaman tanpa kultivasi. Mereka mengalami perubahan langit dan bumi yang paling intens, semua orang tersapu oleh bilah kehendak surga, bahkan Si Hao hampir tidak terkecuali sebelumnya. Ini terukir di tulang mereka. Di gunung di belakang desa di antara kuburan baru dan kuburan lama, ada lebih banyak lagi. Ini membuat Si Hao kecewa dan frustrasi. Dazuang, Ermeng dan yang lainnya semuanya menjadi tua, sementara banyak orang tua mereka sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sebelum pergi, dia meninggalkan obat-obatan darah abadi, tetapi tidak ada yang menggunakannya. Ayahku berkata bahwa memakannya sama saja dengan menyia-nyiakannya, bahwa dia akan menyimpannya untuk masa depan, untuk orang lain yang membutuhkannya. Kata Pihou. Anak yang paling nakal dan suka bermain-main di masa lalu kini sudah berusia lanjut. Pihou, Dazuang, Huzi, Ermeng. Si Hao memeluk mereka, suaranya sedikit bergetar, tercekat oleh emosi. Teman-teman masa kecilnya kini sudah menua, dia khawatir tidak akan pernah melihat mereka lagi. Si Hao tidak berani pergi. Ketika dia mengasingkan diri, begitu banyak orang yang meninggalkan dunia ini, banyak yang terpisah selamanya, dia tidak akan pernah bisa melihat mereka lagi. Dia sangat peduli dengan rekan-rekan ini, dia takut ketika dia pergi berkultivasi,
orang-orang ini juga akan tidur di bawah kuburan. Si Hao masih memiliki darah abadi padanya, desa itu memiliki obat-obatan suci, tetapi bahkan jika semuanya digunakan, berapa banyak yang bisa diselamatkan? Selain itu, Da Zhuang, Ermeng, dan yang lainnya bersikeras bahwa mereka tidak akan memakannya. Bagaimana dengan darahku? Si Hao menundukkan kepalanya. Dia masih belum mencapai keabadian, tidak mungkin darah itu bisa dimurnikan menjadi obat darah yang tidak akan pernah mati. Namun, dia masih mencoba memurnikan darah sejatinya sendiri. Berhenti. Ini akan merusak ketampilan Dao Mu sendiri. Saat ini, kamu tidak boleh memikirkan apapun, cepatlah tembus puncak Dao Fana. Mencapai keabadian adalah yang paling penting. Da Zhuang meraih lengannya. Tidak apa-apa, biar aku mencobanya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Namun, semua teman masa kecilnya bergegas, menghentikannya. Semua orang mati suatu hari nanti. Berapa lama kamu bisa menahan kami di sini? 1 era, 2 era, pada akhirnya, kita akan tetap berpisah. Kita mungkin juga meninggal secara alami di rumah kita. Kata Husi. Si Hao kecewa dan frustrasi, hatinya sangat getir. Dia setuju di permukaan, tetapi dia masih mengambil tindakan secara rahasia, memurnikan darah esensinya sendiri, membantu mereka membersihkan tubuh mereka di malam hari. Dalam kurun waktu berikutnya, Si Hao bahkan memurnikan mayat abadi di makam barat, memperoleh beberapa toples obat darah, dan kemudian ia membawa orang-orang ke alam yang lebih tinggi. Setelah beberapa ratus abad, pengadilan kekaisaran sekarang megah, menjadi kekuatan besar. Mu King, Si Zong, Julin, dan yang lainnya melakukannya dengan baik, mencerahkan makhluk-makhluk kegelapan. Sekarang, perang di 9 surga 10 bumi semuanya telah berhenti, pertempuran berdarah di wilayah kegelapan berakhir. Berbagai warisan semuanya melihat manfaat dari kekuatan kehendak, semuanya membangun kuil. Namun, jenis kekuatan kehendak ini terkait dengan proses penciptaan Si Hao, terkait dengan pengadilan kekaisaran. Dunia sekarang tenang, kuil-kuil pengadilan kekaisaran dibangun di berbagai tempat, kekuatan kehendak yang paling kuat berkumpul di sana. Ada yang aneh. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa setelah tiba di alam yang lebih tinggi, berbagai patung dewa yang dibangun istana kekaisaran mengumpulkan kekuatan kehendak yang luar biasa, menyerbu ke arahnya. Ini adalah akumulasi dari ratusan tahun, sekarang mencapai titik kritis. Kekuatan itu segera mengelilinginya. Ini adalah jalan, mencapai keabadian melalui kekuatan kehendak, Si Hao mengerutkan kening. Namun, kekuatan itu tidak sesuai dengan jalan yang sedang dia ambil saat ini. Meski begitu, kekuatan itu tetap memberinya pencerahan yang luar biasa. Mungkin kekuatan itu dapat membangun jalan lain untuk Mu King, Naga Merah, dan yang lainnya. Istana kekaisaran menjadi semakin makmur, benar-benar mencapai skala yang agung. Mereka tidak tampak seperti berada di zaman tanpa kultivasi, mereka lebih tampak seperti berada di zaman keemasan. Ketemu, kura-kura raksasa itu muncul. Hari itu, Julin berteriak kegirangan, datang untuk melapor kepada Si Hao. Selama tahun-tahun ini, Si Hao memberi mereka misi, yaitu menemukan aula tertinggi, menemukan Ki Daolin. Mereka menemukan aula tertinggi, dibawa oleh kura-kura raksasa. Ia muncul di tepi 3000 provinsi, mencabik-cabik bumi yang luas, asap dan debu mengepul. Si Hao berangkat sendiri, bergegas ke sana, menangkap kura-kura raksasa itu. Orang biasa benar-benar tidak punya cara untuk menangkapnya, kura-kura raksasa ini terlalu besar, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ia bukan makhluk hidup yang sebenarnya, tubuhnya disempurnakan menjadi boneka, roh primordialnya mempertahankan sedikit kesadaran diri. Ini hanyalah senjata. Si Hao melihat sifat aslinya. Ketika ia masih muda, ia pernah melihat kura-kura besar ini sebelumnya, tepat di dekat desa batu. Sebelumnya ia menjulurkan cakar besar, menutupi langit dan bumi. Sekarang, ia melihatnya lagi, 800 tahun berlalu begitu saja. Saat itu, ia berpikir bahwa aula tertinggi sengaja membuat pengalihan, bahwa kura-kura besar yang membawa istana ini palsu, tetapi sekarang, sepertinya ia terlalu khawatir, ini adalah warisan yang sebenarnya. Harta karun gunung telah muncul di desa batu, ia meninggalkannya di sana. Si Hao mendesah. Benar saja, setelah menangkap kura-kura raksasa itu, dia menemukan warisan lengkap di dalam istana, banyak rekaman di dalamnya. Aku akan menyerahkannya ke pengadilan kekaisaran, menyerahkannya kepada anak-anak desa batu.
kata Si Hao. Warisan ini sangat istimewa. Tuan Qi. Ketika Si Hao sedang mengatur teks-teks itu, hatinya bergetar. Dia berteriak. Dia melihat lampu jiwa, tetapi sudah padam. Kata-kata terakhir dari orang yang sekarat ditinggalkan di sini, beberapa kata diukir, ditinggalkan oleh Qi Daolin. Qi Daolin menemukan aula tertinggi ketika dia masih hidup, terlebih lagi, dia menemukan sebuah jalan, melihat bahwa ada gerbang tulang di ujungnya. Setelah meninggalkan lampu jiwa, dia menyerbu masuk. Mata Si Hao sedikit perih, meneteskan air mata. Mulutnya terus-menerus mengulang dua kata Qi Daolin. Dia tahu bahwa ini adalah gerbang kuno. Saat itu, Dewa Willow dan pagoda kecil berangkat tepat melalui gerbang itu. Bagaimana Qi Daolin menemukannya? Dia menyerbu dengan gegabah. Sekarang lampu jiwanya sudah padam, ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Si Hao melanjutkan perjalanannya sendirian. Dia membawa kesedihan yang besar. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia selalu menyuruh orang-orang istana kekaisaran mencari Qi Daolin, tetapi pada akhirnya, inilah hasil yang dia tunggu. Dia menyerbu ke wilayah tak berpenghuni itu. Sedangkan dia bahkan pernah bertempur di perbatasan Desolate. Mengapa dia takut dengan tempat ini? Namun, dia tahu bahwa tempat ini aneh, memang memiliki bahaya besar. Semua itu tertinggal dari Immortal Ancient, jadi dia harus sedikit lebih berhati-hati. Ada genangan darah di sana, sangat menyihir. Bahkan dari jauh, rasanya seolah-olah jiwa seseorang akan tersedot ke dalamnya. Ini adalah pemandangan yang ditemui Si Hao 2 tahun setelah memasuki tempat ini. Orang abadi sejati tewas dalam pertempuran, lebih dari 1 mayat tertinggal di sini. Mereka berubah menjadi darah, berkumpul menjadi kolam. Dia melihat kebenarannya. Jika bukan karena dia sebagai makhluk tertinggi, ketika orang biasa datang ke sini, itu benar-benar akan berbahaya. Dengan mengangkat tangan Si Hao, cahaya ilahi bersinar tanpa henti, memurnikan kolam darah ini, melihat apakah ada esensi yang tersisa, apakah dia bisa mengekstraksi obat mujarab darah abadi. Puff! Pada akhirnya, segumpal tanah kuning terbang keluar. Kolam darah ini mengering, bongkahan tanah kuning terbang ke arahnya. Si Hao membentuk jejak ajaib, segera menghancurkannya. Tanah kuning itu terlalu aneh, itu bisa merusak semua hal, bahkan kekosongan pun mencair. Makhluk abadi, orang abadi sejati, setelah mereka mati, mayat mereka ditumpuk di sini, daging menjadi lumpur. Itulah jenis hal ini. Si Hao mengerti. Kolam darah tidak memiliki esensi apapun, melainkan memelihara jenis objek yang menyeramkan ini. Gumpalan tanah ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena Si Hao yang cukup kuat, dia benar-benar akan terluka olehnya. Pada akhirnya, dia terus mengambil tindakan, menyegelnya. Ini adalah objek yang keji, tetapi juga merupakan bahan langka untuk memurnikan harta karun. 3 tahun kemudian, Si Hao terus mencari di wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas, menghadapi pertempuran yang ganas. Mereka adalah roh-roh heroik, terperangkap di gua kuno. Ada formasi ekstrim yang bersinar, di dalamnya ada makhluk abadi masa lalu, jiwa-jiwa yang hancur dari keabadian sejati yang berubah menjadi tubuh spiritual, kekuatan mereka sangat mengerikan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan puncak masa lalu mereka tidak jauh lebih lemah dari keabadian yang hancur. Si Hao menemukan sarang roh-roh heroik ini, beberapa terbentuk dari makhluk-makhluk yang tidak pernah mati, beberapa terbentuk dari jiwa-jiwa yang hancur dari para dewa sejati, yang secara alami menghadapi bahaya. Hanya setelah berjuang selama lebih dari setahun, dia membunuh mereka semua dengan susah payah. Air mata seorang raja abadi. 5 tahun kemudian, ketika Si Hao hendak mengakhiri perjalanannya di wilayah tak berpenghuni, dia mengumpulkan setetes cairan berkilau. Aura itu sangat mengerikan, cukup untuk disempurnakan oleh seorang kultivator alam pelepasan diri. Setelah mempelajarinya dengan saksama, dia menemukan beberapa jejak spiritual. Ini adalah air mata seorang raja abadi, bagi makhluk-makhluk Daufana, itu memiliki ancaman yang fatal. Hari itu, Si Hao mendengar teriakan yang menyedihkan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia melihat cahaya seperti komet merobek langit, melintasi 9 langit 10 bumi. Itu terlalu cemerlang. Seorang dewa yang hancur. Dia terkejut. Pupil matanya langsung mengerut, mengejarnya. Kemudian, dia melihat bilah hukum menebas dewa yang hancur itu, membelahnya menjadi 2. Dia jatuh ke bumi yang besar, jelas tidak dapat bertahan hidup.
Siapa yang mengejarmu? Tanya Si Hao. Ini terlalu aneh. Selama bertahun-tahun, dia selalu mencari 3 dewa abadi lainnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak memperoleh hasil apapun. Dia tidak pernah menyangka akan ada cahaya ilahi yang terbang melintasi dunia hari ini, dewa abadi yang hancur jatuh. Penyelesaian yang hebat, pertarungan hebat akan dimulai. Dewa abadi yang hancur itu berteriak, matanya dipenuhi dengan kengerian. Dewa abadi yang hancur itu terpotong menjadi 2 bagian, kengerian menutupi wajahnya. Ekspresi di matanya berangsur-angsur memudar, jelas tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bicaralah, apa sebenarnya yang terjadi? Si Hao mengambil tindakan. Gelombang kekuatan yang luar biasa melonjak keluar, menstabilkan tubuh dewa abadi yang hancur itu, berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka akan segera tiba. Seperti kilatan kematian, dewa abadi yang hancur itu tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya terpelintir, roh primordial terbakar, berubah menjadi hujan cahaya. Si Hao terkejut, mundur. Seolah-olah ada hamparan pasir bintang yang bergerak lewat, melilit bilah hukum itu, dan kemudian dengan cepat menuju ke kejauhan. Bilah hukum itu menebas dewa abadi yang hancur ini. Roh primordialnya berubah menjadi hujan cahaya, menyatu dengan bilah ilahi itu, sehingga menghilang. Mereka berada di jalan kembali, jejak yang mereka tinggalkan dihidupkan kembali, ingin memahami situasi dunia ini. Di tengah hujan cahaya, tangisan terakhir yang menyedihkan dari dewa abadi yang hancur itu terdengar. Si Hao mengerti. Ada beberapa makhluk yang sudah bisa mengganggu urusan alam ini, mengambil tindakan, mencoba memahami situasi di sini. Namun, mereka seharusnya masih cukup jauh dari tempat ini. Kalau tidak, tubuh asli mereka akan langsung muncul. Seorang abadi yang hancur jatuh, mati begitu saja. Tubuh Si Hao cepat dan ringan, bergerak melalui kehampaan. Dengan satu lompatan, dia menempuh puluhan ribu li. Dia mengejarnya, ingin melihat kemana bilah hukum itu kembali. Ini adalah gunung besar, hitam pekat seperti tinta, muncul di kubah langit di atas. Seolah-olah pedang yang mencapai surga disisipkan di sana. Di masa lalu, itu tidak muncul sebelumnya. Gunung ini adalah sesuatu yang terbentuk baru-baru ini, jelas jalan lain seperti makam abadi dan tambang kuno asal. Bilah hukum juga berubah menjadi hujan cahaya, memasuki gunung hitam, sehingga menghilang tanpa jejak. Mata Si Hao mengerut. Dia ingat tempat ini. Di masa depan, ini pasti akan menjadi medan perang yang mengerikan, tempat di mana sungai-sungai darah akan mengalir. Dia mulai berpikir sendiri. Berapa lama makhluk-makhluk ini membutuhkan waktu sebelum mereka benar-benar kembali? Sebelum mereka benar-benar dapat melangkahkan kaki ke alam ini? Si Hao merasakan tekanan yang semakin besar, namun, waktu tidak menunggunya. Sekarang, kultivasinya telah mencapai 800 tahun, namun sangat sulit untuk mencapai keabadian. Di masa depan, bagaimana dia bisa bertarung? Si Hao mengakhiri perjalanannya di wilayah tak berpenghuni, kembali ke alam bawah. Dia pergi menemui penguasa wilayah terlarang, berkonsultasi dengannya tentang kapan hari itu akan tiba. Kau terlalu khawatir. Kepulangan mereka penuh dengan liku-liku, paling tidak, mereka harus saling waspada, jadi akan butuh waktu 100.000 tahun lagi paling cepat, mungkin lebih lama. Ketika mendengar apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang itu, Si Hao menjadi tercengang. Sebenarnya sejauh itu, dia benar-benar punya waktu. Makhluk-makhluk itu sangat jauh darimu, paling tidak, 1 atau 2 era besar jauhnya. Untuk mendekati melalui tanah misterius, mereka membutuhkan waktu yang sangat lama. Dipisahkan oleh 1 atau 2 era besar? Si Hao sangat terguncang. Bahkan mungkin ada monster dari zaman runtuhnya kaisar, itu akan lebih jauh lagi. Suara penguasa wilayah terlarang itu sangat berat, bahkan dia menjadi serius ketika era itu disebutkan. Zaman runtuhnya kaisar, masih ada makhluk hidup dari masa lalu? Alis Si Hao menjadi sangat berkerut. Informasi ini benar-benar mengerikan. Ini bukan zaman normal, hanya 2 kata, runtuhnya kaisar, akan membuat seseorang menghasilkan asosiasi yang tak ada habisnya. Selesaikan masalahmu dengan dunia fana, lalu kembalilah. Pergilah, kata penguasa wilayah terlarang. Si Hao menghela napas pelan. Suatu hari, dia benar-benar harus melangkah di jalan yang tidak bisa kembali. Pada saat itu, dia akan selamanya berpisah dari semua orang,
yang terbaik adalah jika dia tidak meninggalkan penyesalan apapun. Dia berkultivasi selama 800 tahun. Sekarang, ketika dia melihat kembali urusan dunia fana, dia terdiam. Dia teringat kembali saat dia masih muda, pohon mulberry api yang mekar di Provinsi Dosa. Wanita muda berpakaian merah itu tersenyum cerah di bawah pohon-pohon itu, kelopak bunga merah bertebaran. Dia masih melambaikan tangannya dengan lembut. Hidung Si Hao menjadi masam, merasa kecewa dan frustrasi. Bertahun-tahun berlalu, tetapi dia masih belum melupakannya. Satu-satunya alasan dia tidak memikirkannya adalah karena dia selalu membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Bunga-bunga pohon mulberry api mekar, setiap bunga berkilau dan tembus cahaya. Wanita muda itu menunggu sendirian, menunggunya kembali. Namun, pada akhirnya, dia tetap tidak datang. Tiba-tiba, langit yang luas menutupi cakar yang luas mencabik-cabik kota Kaisar di Desolate Border, mencengkeram seluruh provinsi Dosa. Selama pertempuran terakhir yang disaksikan sendiri oleh Si Hao, dia samar-samar melihat wanita muda berpakaian merah berdiri di luar pohon mulberry api yang hancur. Wajahnya berlinang air mata, menatapnya tanpa daya. Pertarungan hebat. Aku benar-benar ingin menjadi kuat, membantai jalanku ke sisi lain, menebas Anlan, Shutuo, dan yang lainnya, membawanya kembali. Si Hao mengepalkan tangannya, mengeluarkan suara gemuruh pelan. Sulit untuk melupakannya, seolah-olah baru kemarin. Jika dia tidak memikirkannya, hanya menghabiskan hari-harinya dalam kultivasi, maka itu sudah cukup. Namun, ketika dia memikirkannya, hatinya terasa hampa, kepahitan sulit dijelaskan. Sebuah ledakan terdengar, kekosongan itu retak. Si Hao menghela napas, apa yang bisa dia ubah? Berapa tahun yang dia butuhkan untuk mencapai keabadian? Pada saat itu, wanita muda masa lalu itu pasti sudah lama menjadi tua. Sampai-sampai sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup di dunia ini. Dia sebelumnya ingin menyingkirkan kenangan ini, tetapi sekarang, sepertinya semuanya tidak ada gunanya. Ada banyak orang dan hal-hal yang tidak bisa dilupakan hanya karena seseorang ingin melupakannya. Tidak bisa melindungimu adalah penyesalan terbesarku dalam hidup ini. Si Hao menatap kekosongan. Itulah yang dia pikirkan pada akhirnya. Itu karena jika ini terus berlanjut, jika dia terus memikirkannya, itu hanya akan membawa lebih banyak penyesalan dan kepahitan. Dia benar-benar ingin mengubur sementara kenangannya itu. Setiap orang pernah mengalami masa muda, dia ingin mengubur sebagian ketulusan itu. Itu karena jika dia terus memikirkannya, dia benar-benar tidak memperlakukan Yunsi dengan cukup baik. Dia selalu menghabiskan waktunya dalam kultivasi selama bertahun-tahun ini. Dia jarang kembali ke desa batu karena dia masih memikirkan wanita muda itu di bawah pohon mulberry api, jadi dia tidak bisa menghadapi Yunsi dengan tenang. Si Hao kembali ke desa batu. Dia meraih tangan Yunsi, menatapnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, sikap anggunnya tidak pernah berubah, rambutnya yang ungu berkilau, matanya murni, gayanya luar biasa. Yunsi merasa sedikit bingung, mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Untuk apa yang terjadi tahun-tahun ini, aku minta maaf. Kata Si Hao, suaranya sangat lembut, tetapi juga sangat serius. Mengapa kamu berkata begitu? Itu karena kita benar-benar tidak seperti rekan Dao, aku telah mengecewakanmu. Si Hao merasa bersalah di dalam. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, bangkit di zaman tanpa kultivasi bukanlah hal yang mudah. Wajar saja jika kamu benar-benar asyik dengan ini, berkultivasi dengan getir untuk mencapai keabadian. Tidak perlu bagimu untuk meminta maaf padaku. Kata Yunsi lembut. Kulitnya cerah, berkilau seperti batu giok, matanya cerdas, setiap kata dan gerakan bergerak. Bahkan jika aku berkultivasi dengan getir dalam pengasingan, aku mungkin masih belum tentu dapat mencapai keabadian. Si Hao meraih tangannya, berkata, 9 surga 10 bumi telah berubah begitu besar, tetapi kamu selalu berada di alam bawah, bahkan tidak pernah berkeliling untuk melihatnya. Aku akan membawamu untuk melihat semua keindahan dunia. Di mana kamu punya waktu sebanyak itu? Yunsi menggelengkan kepalanya, menolak. Ini juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kultivasi. Ayo pergi. Si Hao membawanya bersamanya ke alam yang lebih tinggi, terlebih lagi berkata dengan serius, sudah lama sekali sejak terakhir kali kau kembali ke klan surgawi. Aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Ketika mendengarnya mengatakan ini, tubuh Yunsi bergetar. Dia benar-benar ingin kembali berkunjung.
Pada akhirnya, dia mengangguk setuju, ingin kembali ke klan surgawi. Si Ziling dan istrinya tersenyum. Ketika mereka melihat mereka pergi, keduanya merasa puas dan senang, seolah-olah salah satu keinginan mereka yang berharga telah terpenuhi. Akhirnya kita berhasil melihat hari ini. Keduanya memiliki sedikit rambut putih, tidak lagi muda. Ini tidak dapat dihindari, meskipun mereka tidak tua, perjalanan waktu masih meninggalkan jejak di tubuh mereka. Bagus, bagus, bagus. Kepala klan tua Si Yunfeng juga tertawa riang. Dia sangat tua, tetapi jiwanya masih sehat, mengirimkan sosok Si Hao dan Yunsi dengan matanya. Ketika Si Hao tiba di kota surga, klan surgawi sangat terguncang. Setelah lebih dari 800 tahun, dia muncul di sini lagi, membuat klan ini panik dan terkejut. Jika dia datang untuk menyelesaikan masalah, maka seluruh klan pasti akan dimusnahkan. Seluruh klan surgawi sangat takut, benar-benar khawatir. Wajah beberapa orang yang terlibat langsung dalam masalah masa lalu menjadi pucat. Aku tidak punya niat untuk membalas dendam. Masalah masa lalu, biarkan saja berlalu seperti angin. Si Hao berkata dengan tenang. Ketika beberapa ahli di klan surgawi mendengar ini, mereka hanya akan bersorak, saraf mereka yang tegang akhirnya rileks. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat Yunsi, memahami sesuatu, menjadi lebih santai. Yunsi merindukan rumahnya, jadi aku membawanya kembali untuk melihatnya. Kata Si Hao. Bagus, bagus, kami juga merindukannya, kami selalu ingin melihatnya kembali. Sebuah suara tua berkata sambil gemetar, tergerak secara emosional saat dia menyambut mereka. Apakah orang tua surgawi itu masih di sini? Tanya Si Hao. Zaman tanpa kultivasi turun, dia merasa akan sulit bagi orang tua itu untuk terus hidup. Ketika mereka mendengar ini, banyak orang di klan surgawi mengungkapkan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Mereka mengatakan kepadanya bahwa orang tua surgawi itu tidak punya banyak waktu lagi, sudah hampir layu. Si Hao dan Yunsi pergi berkunjung. Benar saja, mereka melihat seorang tetua berkulit dan tulang, rongga mata cekung, mata tanpa ekspresi. Aku seharusnya mati beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi aku selalu bertahan, karena ada sisa keinginan, aku tidak bisa merasa nyaman meninggalkan klan surgawi. Sekarang setelah aku melihatmu kembali, sudah melepaskan dendam masa lalu, aku bisa meninggal tanpa khawatir. Orang tua surgawi itu berkata sambil tersenyum. Selain itu, tidak lama kemudian, vitalitas hidupnya terputus, layu, meninggal. Semua klan celestial menangis. Si Hao terdiam. Orang ini benar-benar tahu bagaimana bertahan, menunggu sampai dia datang, dan baru saat itulah dia menghembuskan napas terakhirnya. Dia tidak bisa langsung pergi, karena Yunsi ingin memberi penghormatan di sini, menghadiri pemakaman sang celestial tua. Beberapa tahun kemudian, Si Hao dan Yunsi tak terpisahkan, menjelajahi gunung, sungai, dan danau, menjadi sahabat sejati. Si Hao memberi Yunsi petunjuk dalam kultivasinya. Pada saat yang sama, dia juga meneliti kekuatan kehendak, berharap untuk membuka jalan lain, membuat pengaturan untuk Muking, Naga Merah, dan yang lainnya. Waktu terus berjalan lambat. Dalam sekejap mata, hampir 200 tahun berlalu. Si Hao sudah berusia 1000 tahun. Kekuatan sihirnya tak terbatas, tidak ada yang mampu menandinginya di domain Dao Fana. Pada saat yang sama, dia menjelajahi Dao Abadi. Meskipun dia tidak pernah mencapai keabadian, dia memperoleh beberapa pemahaman, mendapatkan banyak wawasan yang sulit dibayangkan oleh orang luar. Istana Kekaisaran menjadi semakin makmur. Seiring berlalunya hari, Si Hao tidak perlu mempedulikannya, namun akan ada kekuatan kehendak yang tak terbatas berkumpul, mendukung tubuhnya. Begitu saja, dia dapat meminjam kekuatan kehendak untuk menghasilkan tubuh makhluk tertinggi, yang tidak berbeda dari tubuh utamanya. Selama tahun-tahun ini, tubuh aslinya masih mengalir melalui tubuh sebagai jalur benih, tetapi tubuh makhluk tertinggi yang terkonsentrasi dari kekuatan kehendak itu malah menempuh jalur yang berbeda, yang mirip dengan roh penjaga dari Immortal Ancient, menggunakan ini untuk mencapai keabadian. Dia menempuh kedua jalur tersebut. Dia bahkan merasa seperti dia mungkin mencapai keabadian melalui kekuatan kehendak terlebih dahulu, bahwa itu relatif lebih mudah. Selama 200 tahun ini, Si Hao dan Yunsi selalu bersama, sahabat sejati Dao. Ketika mereka bergerak di dunia, semua ahli akan datang untuk memberi penghormatan. Yunsi selalu tenang dan damai. Selama periode ini, dia tampaknya telah kembali menjadi seorang wanita muda, penuh dengan energi muda,
selalu memiliki senyum hangat di wajahnya. Ketika dia berkedip, keanggunannya luar biasa. Selama 1000 tahun ini, Muking, naga merah, semut bertanduk surgawi, singa emas, dan yang lainnya masih tidak dapat menyeberangi lubang dao itu, tidak dapat menjadi makhluk tertinggi. Zaman tanpa kultivasi, berapa banyak jalur bakat heroik yang ingin kau potong pendek? Ekspresi Si Hao serius. Mereka berkultivasi 1000 tahun, jauh melewati garis tabu 500 tahun, namun orang-orang itu masih tidak dapat berhasil. Ini sudah cukup untuk menjelaskan beberapa hal. Dia samar-samar merasakan bahwa bahkan jika mereka berkultivasi selama satu zaman penuh, ketika dia mencapai tahun-tahun terakhirnya, orang-orang ini masih akan terjebak, tidak dapat menyeberangi parit surgawi itu. Bukan karena mereka tidak cukup baik, tetapi dunia telah memperpendek jalan mereka. Tidak apa-apa, kita masih punya waktu, baru 1000 tahun berlalu, jadi bagaimana kita bisa berharap berlebihan untuk menjadi makhluk tertinggi? Di seluruh era yang hebat ini, berapa banyak yang bisa menjadi makhluk tertinggi hanya dalam 1000 tahun? Semut bertanduk surgawi berkata, berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan diri. Si Hao terdiam. Orang lain mungkin tidak memiliki kualifikasi itu, tetapi semut bertanduk surgawi adalah keturunan dari 10 setan, dia seharusnya bisa menjadi makhluk tertinggi dalam 1000 tahun atau 2. Begitu periode yang lebih berkembang terlewatkan, ketika seseorang menjelajahi era yang kekurangan dao besar ini, esensi spiritual yang layu, era bertanduk surgawi dan yang lainnya akan terhenti, tenggelam ke dalam lingkungan yang lebih besar dan kejam di mana mereka tidak dapat mencapai dao sama sekali. Selama periode waktu ini, Si Hao selalu berpikir. Dia sampai pada keputusan tertentu. Kamu, apakah kamu akan pergi? Pergi saja, kamu harus maju dengan berani, bangkit lebih cepat, kata Yunsi. Si Hao menatap kosong. Dia memang hendak pergi, membawa semut bertanduk surgawi, Muking dan yang lainnya ke tempat yang berbeda, mencoba mengubah takdir kultivasi mereka. Jangan merasa bersalah, jangan khawatirkan aku. Aku merasa sangat puas selama tahun-tahun ini. Aku tahu bahwa kamu akan mencapai keabadian suatu hari nanti, sementara aku hanya bisa menemanimu untuk satu era di dunia fana ini, hanya itu yang bisa kulakukan, satu era juga baik-baik saja. Harinya akan tiba ketika kamu akan pergi, dan aku akan menjadi tua juga, kata Yunsi, matanya berkaca-kaca, menahan air mata.